Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarida Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjelaskan dan sedikit bercerita mengenai apa yang telah dipelajari hari ini di kegiatan asinkronus Latsar CPNS BPPT tahun 2021 pada hari yang ketiga di agenda kedua. Hari ini sebenarnya lebih berfokus pada pembahasan tugas, baik tugas kelompok dan tugas individu. Tapi di sela-sela itu juga dijelaskan lagi tentang nilai aneka. Pada hari ini saya akan mengenalkan tentang nilai aneka, overview singkat tentang aneka. Kemudian saya menjelaskan masing-masing nilai aneka, dan yang terakhir mengapa ASN itu harus beraneka. Baik, apa sih aneka itu? Aneka itu sebenarnya merupakan kependekan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Intinya adalah suatu nilai yang harus dimiliki ASN di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, kenapa ASN harus memiliki aneka? Nanti jawabannya akan bisa kita temukan di akhir presentasi ini. Oke, nilai-nilai aneka. Nilai-nilai aneka itu yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh individu, kelompok, maupun institusi terkait amanah yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kita kenal responsibility itu lebih ke arah amanah yang diberikan kepada kita, tanggung jawab. Nah, ketika sebuah amanah atau tanggung jawab itu harus kita capai dan kita pertanggungjawabkan kepada stakeholder, maka itu berubah menjadi akuntabilitas. Nah, akuntabilitas sendiri memiliki 9 aspek. Yang pertama itu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Akuntabilitas juga memiliki 5 tingkatan. Dari tingkatan yang paling bawah itu adalah akuntabilitas yang mulai dari diri kita pribadi atau akuntabilitas personal. Ini menunjukkan bagaimana seseorang itu akuntabel terhadap dirinya sendiri. Kemudian di atas akuntabilitas personal itu terdapat akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini menggambarkan akuntabilitas seseorang terhadap kelompok di mana ia berada. Jadi contohnya seperti ketika kita yang ada di dalam unit kerja kita itu hubungannya sudah merupakan akuntabilitas individu. Kemudian di atas akuntabilitas individu itu terdapat akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini adalah keterterapan akuntabilitas di dalam sebuah kelompok, yang artinya objek yang diatur di sini adalah individu-individu atau relasi antara individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Lalu di atas akuntabilitas kelompok terdapat akuntabilitas organisasi. Nah, kita tahu bahwa organisasi itu pada umumnya terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Oleh karena itu, akuntabilitas organisasi tentu saja merupakan akuntabilitas yang berada di level antar kelompok di dalam organisasi yang sama. Selanjutnya ada akuntabilitas stakeholder yang merupakan puncak dari tingkatan akuntabilitas. Nah, kita tahu bahwa organisasi-organisasi ini ketika sekelompok organisasi itu ketika bekerja bersama pasti mereka memiliki stakeholder atau memiliki pihak yang mana mereka harus bertanggung jawab kepada pihak itu. Nah, berarti akuntabilitas stakeholder adalah akuntabilitas yang berada pada level atau yang mengatur hubungan antar organisasi gitu, yang ada yang bertanggung jawab kepada satu atau beberapa stakeholder yang sama. Nah, kemudian akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan cara salah satunya adalah menjadi seorang pimpinan yang bertanggung jawab dan mengayomi anak buahnya. Baik, setelah itu ada nasionalisme. Nasionalisme itu merupakan sikap politik dari masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan, sehingga masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya. Nah, nilai nasionalisme ini diamalkannya sama seperti mengamalkan nilai Pancasila, atau sebenarnya adalah kita mengamalkan nilai nasionalisme dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi dari 1 sampai 5 itu kita amalkan semua di dalam kehidupan seharian kita.
Nah, di sini saya hanya mengambil masing-masing satu contoh untuk masing-masing sila. Sila yang pertama itu dapat diamalkan dengan cara saling toleransi antar umat beragama. Kemudian sila yang kedua itu dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara tidak melakukan diskriminasi berdasarkan etnis, agama, ras maupun pandangan politis. Dan sebenarnya tidak terbatas pada 4 hal ini saja, tetapi tidak boleh melakukan diskriminasi atas dasar apapun. Lalu sila yang ketiga itu dapat diwujudkan dengan cara bangga menggunakan produk karya anak Indonesia. Sila yang keempat dapat kita lakukan dengan cara melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan secara bersama. Dan sila yang kelima itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghormati sesama pengguna jalan saat mengendarai kendaraan bermotor. Karena berarti kan kita adil terhadap mereka, kita tidak menyerobot, kita tidak mengganggu sesama pengguna jalan. Itu berarti juga menghormati mereka. Kemudian yang ketiga itu ada etika publik. Etika publik ini merupakan suatu refleksi mengenai standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salahnya suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab. Nah, terdapat 2 nilai-nilai penting dalam etika publik. Yang pertama itu kode etik dan kode perilaku ASN, dan yang kedua itu adalah nilai dasar etika publik ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN itu terdapat sebanyak 12 butir, dan di sini saya tidak tampilkan karena memang cukup banyak, tetapi feel free teman-teman kalau mau melihat langsung di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 5 ayat 1. Kemudian ada juga nilai dasar etika publik ASN yang berjumlah 14 butir. Ini juga saya tidak tampilkan di sini, tetapi teman-teman bisa membacanya, bisa mengidentifikasinya di Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 pasal yang keempat. Salah satu penerapan etika publik adalah dengan bersikap ramah dan mengayomi saat sedang melayani masyarakat di loket-loket pelayanan. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Nah, komitmen mutu itu merupakan usaha atau komitmen yang dibuat oleh ASN untuk menjaga dan memastikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan untuk masyarakat sesuai dengan standar dan peraturan yang ditetapkan. Jadi semuanya dilaksanakan berdasarkan SOP dan hasilnya pun kualitasnya dapat terukur. Nah, untuk bisa memiliki komitmen mutu ini, maka kita harus pertama mengenal dulu 4 hal yang mempengaruhi komitmen mutu. Ada konsepsi dasar, nilai dasar, pendekatan inovasi, dan satu lagi ada teknik perbaikan berkelanjutan, kalau tidak salah. Metode perbaikan mutu. Nah, konsepsi dasar itu ada 4. Yang pertama, konsepsi dasar itu ada 4, yaitu efisien, yaitu bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang kita gunakan untuk bekerja supaya sumber dayanya itu sesedikit mungkin tetapi bisa menghasilkan output yang maksimum atau optimal. Kemudian ada juga efektivitas, bagaimana tindakan atau keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa memiliki dampak yang baik sesuai dengan kita harapkan. Kemudian ada juga inovatif. Inovatif ini bagaimana kita selalu mengenalkan atau memunculkan hal-hal baru di dalam penyelesaian suatu masalah atau di dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dan yang terakhir itu berorientasi pada mutu. Bagaimana ketika kita bekerja itu tidak hanya menyelesaikan pekerjaan tersebut, tapi bagaimana tujuan pertama kita atau fokus kita adalah menghasilkan pekerjaan yang memiliki mutu baik gitu. Kemudian nilai dasar komitmen mutu itu ada 5, yaitu komitmen pada kepuasan pelanggan, kemudian kecepatan, ketepatan, dan keramahan. Ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Lalu untuk melaksanakan komitmen mutu, kita dapat menggunakan pendekatan inovasi. Pendekatan inovasi itu ada 4, yaitu penemuan. Apabila suatu hal itu belum pernah ditemukan sebelumnya, kemudian kita membuat hal baru yang belum pernah ada, itu namanya penemuan. Kemudian pengembangan itu merupakan penambahan kualitas atau nilai dari sesuatu yang pernah ditemukan sebelumnya. Duplikasi ini merupakan
penggandaan dari penemuan atau hal yang sudah ada, tetapi tidak sekedar digandakan, tetapi ditambahkan nilai-nilainya juga sehingga ia menjadi semakin baik. Kemudian ada sintesis, yaitu menggunakan penemuan-penemuan yang telah ada untuk menghasilkan suatu produk atau penemuan yang baru. Kemudian untuk melakukan metode perbaikan mutu itu ada dua metode. Yang pertama PDCA atau Plan Do Check Act, di mana pertama kita merencanakan dahulu kegiatan kita, kemudian kita menerapkannya, dan kemudian kita melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal, apakah target sudah tercapai, dan apabila belum atau masalah ada yang teridentifikasi, kita segera mengatasinya. Nah, kemudian ada juga diagram sebab akibat. Nah, salah satu penerapan dari komitmen mutu adalah bagaimana diterapkannya ISO 9001-2015 di unit-unit kerja di lingkungan BPPT. Baik, kemudian yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, anti korupsi itu merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang menjauhkan diri kita dari segala perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini adalah arti sempitnya, tapi arti luasnya adalah juga bisa berkaitan dengan penggunaan waktu, dengan penggunaan fasilitas seperti itu, atau penggunaan hak cipta. Nah, anti korupsi itu memiliki 9 nilai. Yang pertama kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan yang terakhir keadilan. Untuk membangun kebiasaan atau nilai anti korupsi dari diri sendiri itu yang bisa kita lakukan, menurut saya itu ada 4 hal basic yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membiasakan diri untuk hidup secara cukup dan tidak berfoya-foya. Kemudian selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan kita dapat. Yang ketiga, selalu menguatkan iman dari godaan duniawi. Dan yang keempat, selalu berpaku kepada perintah Tuhan di dalam menjalankan hidup sehari-hari. Kemudian untuk membangun nilai anti korupsi di sebuah instansi, saya juga mempropos 4 hal yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah internalisasi integritas mulai dari tingkatan pelaksana sampai ke pemimpin instansi. Yang kedua, penandatanganan MOU anti korupsi dengan KPK, auditor internal, biasanya inspektorat, kemudian BPK, dan juga pihak kepolisian. Yang ketiga, menyusun kebijakan mitigasi tindak korupsi, terutama pada proses-proses bisnis yang rawan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi untuk pengadaan barang, misalnya dengan menggunakan e-katalog dan e-purchasing. Nah, untuk penerapan anti korupsi itu salah satunya adalah datang ke kantor dengan tidak terlambat dan pulang dari kantor sesuai waktu yang ditentukan. Baik, oke. Nah, sekarang kita sampai ke penghujung paparan. Tentu pertanyaan mengapa ASN itu harus beraneka harus terjawab setelah slide ini. Jadi kita akan langsung saja. Kita akan melakukan pendekatannya itu mundur. Jadi dari sasaran kita atau harapan kita sampai ke tindakan pertama. Nah, sasaran kita itu tentu adalah untuk menjadi ASN yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat. ASN yang melayani dan bukan dilayani. Nah, untuk bisa menjadi ASN yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat, maka ASN harus menjalankan fungsi ASN. Fungsi ASN itu ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, untuk kita bisa menjalankan fungsi ini, maka kita perlu skill-skill atau skill set yang memampukan kita untuk bisa bekerja menjalankan 3 hal ini. Oleh karena itu, kita harus menjadi ASN yang profesional. Untuk menjadi ASN yang profesional, tentu kita tidak bisa hanya profesional saja, tetapi kita juga harus memiliki kualitas, harus memiliki nilai yang bisa membawa kita ke profesionalisme itu. Nah, disitulah peran nilai dasar aneka. Jadi aneka ini merupakan motor atau prinsip hidup yang harus dimiliki
seorang ASN tidak hanya ketika bekerja, tetapi ketika menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi dengan kita memiliki akuntabilitas, kita memiliki nasionalisme, kita memiliki etika publik, kita memiliki komitmen mutu, kita memiliki prinsip anti korupsi, maka kita bisa menjadi seorang ASN yang profesional. Jadi tidak ada lagi bayang-bayang ASN yang jam 1 sudah tidak ada di kantor, atau ASN yang suka main suap-suapan di belakang. Itu tidak ada jika kita berprinsip untuk memegang 5 nilai ini. Nah, ketika kita sudah menjadi ASN yang profesional, maka kita bisa menjalankan 3 fungsi ASN ini dengan baik. Dan ketika kita bisa menjalankan 3 fungsi ASN ini dengan baik, maka sasaran kita untuk menjadi ASN yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat pun akan tercapai. Jadi itu korelasinya kenapa kita harus memiliki nilai dasar aneka sebagai seorang ASN. Nah, dan terakhir, ayo jadi ASN yang beraneka. Jadi sekian dari saya, semoga paparan ini bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat menjalankan latsarnya dan jangan lupa untuk menjadi ASN yang beraneka. Terima kasih.